Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Gwen terbangun saat merasakan sapuan hangat di wajahnya. Perlahan, ia membuka matanya dan menemukan Owen yang saat ini sedang menciumi wajahnya dengan gemas. "Owen, sejak kapan kamu di sini?" tanya Gwen dengan suara paraunya khas bangun tidur. "Mungkin setengah jam yang lalu. Ayo bangun," ucap Owen memaksa Gwen agar bangun dari tidurnya. "Owen, ini hari Minggu. Aku mau tidur sampai siang," kata Gwen merengek. "Anak-anak udah nungguin di bawah. Ayo buruan, kamu ini bundanya. Kenapa malah memberi ajaran sesat sih?" celetuk Owen. "Enak aja ajaran sesat," sungut Gwen marah. "Apa coba namanya kalau bukan sesat? Kamu bangun siang, mentang-mentang libur. Itu sama aja kamu ngajarin mereka males," kata Owen. Ya, kamu menang. Kamu duluan, biar aku cuci muka dulu," ujar Gwen, akhirnya bangkit dan pergi ke kamar mandi. "Pagi, Bunda," sapa anak-anak saat melihat Gwen berjalan menuju meja makan. "Pagi, sayang," balas Gwen, lalu ia mendudukkan dirinya di samping Owen. "Bunda, kata Papa kita mau ke puncak ya?" kata Arum antusias. Gwen langsung tersedak saat mendengar ucapan Arum, gadis berusia 6 tahun yang begitu lucu dan polos. "Ke puncak?" tanya Gwen mengulangi pertanyaan Arum. "Iya, makanya kami semua sudah selesai siap-siapnya dan cepat-cepat sarapan biar cepat berangkat," imbuh Arum. Gwen langsung menatap tajam ke arah Owen yang nampak terlihat sangat santai makan sarapannya dan sesekali ia berbicara dengan Arfan. "Bunda makan yang banyak ya, biar nanti kuat jalan-jalannya atau naik kudanya," ucap Owen menahan tawa tanpa menatap ke arah Gwen. Jeduk, "Oh." "Apa sih, Bun?" goda Owen semakin gencar meskipun kakinya terasa sedikit ngilu akibat terkena tendangan bebas dari sang kekasih. Tanpa menjawab pertanyaan Owen, Gwen pun segera beranjak dan menarik tangan Owen dengan kesal. "Kenapa kamu ingin mengajak jalan ke puncak? Padahal kamu tahu aku lagi banyak pekerjaan," seru Gwen kesal. "Sayang, ini weekend. Anak-anak butuh waktu kamu untuk menemani mereka. Kamu tahu bagaimana semalam saat aku mau pulang dan mendengar gumaman mereka?" tanya Owen serius. "Mereka kangen sama bundanya. Mereka butuh perhatian dan kasih sayang kamu, Gwen. Aku tahu pekerjaan itu penting buat kamu, tapi kamu sudah membawa anak-anak itu kemari. Itu berarti kamu juga harus lebih memperhatikan mereka," jelas Owen membuat Gwen terdiam. Memang akhir-akhir ini ia sangat sibuk dengan urusan butik. Tepatnya sejak Syifa hamil, ia memang sangat jarang bertemu dengan anak-anak. "Baiklah," ucap Gwen pelan sambil menghela nafasnya panjang. "Kalau kita menikah nanti, aku mau kamu berhenti bekerja," kata Owen serius. "Enggak, pekerjaan itu hobi dan cita-cita aku, Owen," seru Gwen. "Apa kamu akan terus menghabiskan waktu di butik, Gwen? Aku masih sanggup membiayai semua kebutuhan kamu dan anak-anak," seru Owen tak kalah tinggi. "Aku tahu kamu sanggup membiayai hidup aku dan anak-anak. Aku tahu kamu orang kaya, Owen, tapi aku juga butuh kesibukan itu. Aku butuh pelampiasan," seru Gwen kini sudah meneteskan air mata. "Apa yang akan kulakukan bila aku tidak bekerja? Apa? Di rumah mengurus anak dan suami? Kamu lupa, Owen, kamu akan menikah dengan janda mandul, jadi jangan pernah berharap anak dariku." Pekik Gwen menahan sesak di dadanya. Ia takut, sangat takut bila Owen kelak akan menuntut anak sama seperti Daniel. "Jangan paksa aku untuk berhenti bekerja, karena hanya dengan itu aku bisa melupakan kesedihanku," gumam Gwen lirih. Owen pun langsung menarik tangan Gwen dan membawanya ke pelukannya. Owen ikut sedih dan sakit saat melihat Gwen menangis seperti itu. "Maaf, bukan itu maksudku. Maafkan aku," ujar Owen tulus. Ia tidak menyangka kalau kata-katanya malah akan menyakiti Gwen dan membuatnya menangis seperti ini. "Aku janji tidak akan memaksa ataupun menuntut kamu untuk hamil. Tapi aku mohon,
bila sampai Allah mengabulkan doa kita dan memberikan kesempatan untuk kita memiliki anak, kumohon turuti semua perkataanku, berhentilah bekerja, imbuh Owen lembut. Aku janji, gumam Gwen sangat pelan sambil dirinya menghirup aroma tubuh Owen yang begitu menenangkan hatinya. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, kini akhirnya mobil yang dikendarai Owen, Gwen, dan anak-anak sudah sampai di sebuah villa yang berada di kawasan puncak. Anak-anak sangat antusias turun dari mobil dan berhambur masuk ke dalam villa tersebut. "Papa, Bunda, ayo cepat!" seru Arfan, bocah 6 tahunan itu dengan bahagia. "Arfan, jangan lari, nanti jatuh!" teriak Gwen sambil menggelengkan kepalanya. Memang di antara yang lain, Arfanlah yang paling aktif. Hanya Sam yang bisa mengendalikan anak itu. Namun Sam tak ada. Kini Gwen hanya bisa mengandalkan Rama dan Azam untuk mengawasi Arfan. "Bagaimana? Kamu suka?" tanya Owen sambil memeluk pinggang Gwen dari belakang. Kini keduanya tengah berdiri menikmati udara sejuk di daerah pegunungan. Lumayan, bisa buat nenangin pikiran, gumam Gwen memejamkan mata. "Sepertinya nanti tempat ini cocok untuk tujuan bulan madu kita," bisik Owen, seketika membuat mata Gwen terbuka dengan sempurna. "Adem, dingin, dan cocok untuk hawa panas," bisiknya lagi, sukses membuat wajah Gwen merah merona. "Tahu jangan mikirin itu dulu, dasar berondong mesum," pekik Gwen malu. Entah mengapa, meskipun dia sudah dewasa dan sudah pernah menikah, namun setiap kali Owen membahas masalah itu, dia selalu merasa malu dan membuat wajahnya merah merona. Cuaca saat ini sedang mendung, sepertinya akan turun hujan besar. Semua anak-anak sudah tertidur di kamar masing-masing. Gwen pun akhirnya juga memilih untuk pergi ke kamarnya dan tidur. "Owen, sayang, kamu sudah tidur?" Gwen, "Belum, kukira kamu sudah tidur." Owen, "Arfan belum tidur, dia mengajakku bermain." Owen memang saat ini sedang berada di kamar anak laki-laki. Ia menemani Arfan di saat yang lainnya sudah tertidur pulas. Gwen, "Apa aku perlu ke sana?" Owen, "Tidak usah, kamu istirahatlah, besok kita akan pulang pagi." Ya, tak terasa sudah 2 hari mereka berada di puncak. Dan tadinya mereka akan pulang sore ini, namun siapa sangka keadaan langit yang begitu gelap dan mendung membuat mereka mengurungkan niat untuk pulang. "Papa, Arfan takut," gumam Arfan lirih. Memang Arfan memiliki trauma tersendiri terhadap hujan dan petir. "Kan ada Papa di sini, Papa akan nemenin Arfan sampai tidur, oke?" kata Owen sambil memeluk erat tubuh mungil Arfan. Tak berselang lama, nafas Arfan sudah mulai teratur, menandakan bahwa ia sudah tertidur pulas. Owen beranjak dari tempat tidur dan mengecek Azam, Bintang, dan juga Rama. Semua sudah tertidur pulas. Owen pun segera pergi meninggalkan kamar anak-anak, lalu menuju kamar Gwen. Ceklek, Owen membuka pintu kamar Gwen dan melihat Gwen saat ini masih berdiri memandang luar jendela yang gelap gulita disertai angin dan juga petir. Kilat saling menyambar, namun Gwen masih enggan untuk menutup gorden jendelanya. "Kenapa belum tidur, tanya Owen sambil memeluk Gwen dari belakang. "Aku belum ngantuk," jawab Gwen pelan sambil menarik nafasnya dalam. "Anak-anak sudah tidur?" tanyanya. "Sudah, tadi Arfan memang sedikit rewel," kata Owen. "Arfan memang seperti itu, kamu tidurlah dulu, aku masih ingin di sini dulu," ucap Gwen, namun Owen masih enggan melepas pelukannya pada Gwen. "Sayang," bisik Owen tepat di telinga Gwen. Jawab Gwen masih dengan matanya menatap kosong arah langit yang kini masih memberikan warna kilat di gelapnya malam. "Tidur yuk," ajak Owen. "Kamu duluan saja, aku belum ngantuk yang," jawab Gwen. "Sayang," bisik Owen lagi, dan kini bibirnya sudah mengendus leher jenjang Gwen hingga membuat Gwen sedikit memekik tak tertahan. "Oh Owen," ucap Gwen tertahan sambil memejamkan matanya.
Aku nggak bisa menahannya lagi, bisik Owen lalu tanpa menunggu jawaban dari Gwen, ia langsung menarik baju tidur Gwen hingga robek dan memperlihatkan jelas bagaimana tubuh Gwen. Maafkan aku, Cuk. Owen mencium kening Gwen dengan lembut, lalu ia kembali meneruskan gerakan olahraganya. Gwen yang awalnya enggan dan menolak, namun ia tidak kuasa. Tak bisa ia bohongi juga bahwa Gwen wanita normal. Ia sudah lama tidak disentuh oleh Daniel, dan kini baru Owen lah yang menyentuhnya setelah hampir 2 tahun. Katakanlah Gwen munafik atau murahan, tapi memang ia juga sangat mencintai Owen, dan Gwen yakin Owen tidak akan meninggalkannya. Lagi pula, Gwen juga tidak akan hamil bila melakukannya dengan siapapun, pikir Gwen saat itu, sampai akhirnya ia menghabiskan malam panas dengan berondong kesayangannya, dan ia berharap bahwa Owen lah jodoh terakhir untuknya.